Oke, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pelajarannya. Kita bertemu di sini, kita akan membahas tentang program linear. Nah, materi ini adalah pelajaran kelas 11 matematika wajib. Oke, apa itu program linear? Nah, sebelum kita belajar program linear, ada materi yang harus kita pahami, yaitu materi pertidaksamaan linear, sistem pertidaksamaan linear, dan menggambarkan pertidaksamaan itu dalam koordinat kartesius. Oke, coba diperhatikan nih program linear. Nah, yang pertama sekali kita bahas pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana bentuk pertidaksamaan linear dua variabel ini? Coba kita kenali ya. Nah, di sini ada nanti bentuk AX tambah BY lebih besar sama dengan C. Ada nanti yang lebih besar, ada nanti lebih kecil sama dengan, ada nanti lebih kecil. Nah, tahu ya bedanya lebih besar sama dengan lebih besar. Kalau dia lebih besar sama dengan berarti batasnya C-nya ini ikut. Tapi kalau nggak ada sama dengan di bawah berarti C-nya ini nggak ikut daerah penyelesaian. Oke, jadi kalau pertidaksamaan linear dua variabel berarti variabelnya nanti X dan Y, sedangkan A dan B ini nanti angka ini itu koefisien di samping X, angka di samping X, angka di samping B, dan C ini adalah konstanta yang gak ada XY nya. Nah, jadi pertidaksamaan linear dua variabel dia berpangkat 1, X dan Y nya berpangkat 1, dua variabel karena X dengan Y. Pertidaksamaan karena tanda tidak sama, ini lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih kecil gitu dia. Oke, itu dipahami ya. Ini ada keterangannya, boleh nanti dicatat. Kita coba lihat bentuk contohnya, contoh soal pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada contoh, manakah berikut ini yang termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Oke, di sini ada A, B, C, D, E. Sesuai dengan bentuk umum di sini, maka kalau dia pertidaksamaan linear berarti harus berpangkat 1, dua variabel berarti dia ada X dan Y-nya. Ada dua variabelnya. Kita cek apakah ini termasuk persamaan pertidaksamaan linear dua variabel? Ada X dan Y-nya. Pangkatnya 1, 1. Oke, ada pertidaksamaannya di sini lebih kecil sama dengan. Oke, karena dia punya dua variabel dan dia berpangkat 1, berarti ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel ya. Oke, bagian A termasuk. Bagian B, apakah ini termasuk? Lihat X-nya ada, Y-nya ada, X-nya berpangkat 1 dan Y-nya berpangkat 1. Ada pertidaksamaannya, berarti ini juga masuk dalam pertidaksamaan linear dua variabel. Bisa ya? Oke, kemudian yang bagian C, 1 per X tambah 2Y lebih besar 6. Ini Y-nya memang pangkat 1. 1 per X, X-nya pangkat berapa? Nah, X-nya di sini bukan pangkat 1, ini kan 1 per X. Sebenarnya kalau diubah ke bentuk pangkat 1 per X itu kan sama dengan X pangkat negatif 1. Nah, perpangkatan ya, tambah 2Y lebih besar 6. Sebenarnya ini kalau ditulis ya seperti ini dia. Di sini terlihat bahwa X pangkat minus 1, X-nya pangkat minus. Artinya ini bukan pertidaksamaan linear. Ini berarti bukan ya, tidak termasuk. Kalau yang ini D, apakah ini pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, di sini X-nya sudah pangkat 2. Padahal kalau linear tadi harus pangkat 1. Nah, Y-nya memang pangkat 1 tapi ada X pangkat 2. Ini bukan linear. Ini kuadrat ya. Kemudian yang ini X lebih besar sama dengan 0. Apakah ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Lihat X-nya pangkat 1. Iya ya. Tapi Y-nya nggak ada. Apakah ini dua variabel? Nah, ini satu variabel sebenarnya, tapi bisa kita buat jadi dua variabel. Kenapa bisa? Karena ini bisa kita
tuliskan, nanti jadinya seperti ini, X tambah 0 kali Y lebih besar sama dengan 0. 0 kali Y kan 0, X tambah 0 kan X. Jadi X ada satu koefisiennya, Y nya 0. Jadi sebenarnya ini dengan ini sama, berarti ini termasuk linear 2 variabel. Nah, oke, maka dari bentuk contoh yang pertama ini kita bisa lihat A, B, E itu masuk contoh pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, bisa dibedakan ya, yang mana yang linear 2 variabel, mana yang bukan. Kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya. Oke, kita hapus dulu ini ya. Nah, berikutnya cara menentukan daerah hasil penyelesaian, atau nanti akan kita singkat dengan DHP pada pertidaksamaan ya. Oke, ada langkah-langkah yang kalian harus pahami. Langkah-langkahnya nanti yang pertama, cari titik potong X, 0 dan 0, Y dari persamaan. Jadi nanti titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y cari nanti. Yang kedua, gambarkan dan hubungkan titik pada sumbu koordinat. Jadi titik yang diperoleh di yang pertama kita gambarkan di koordinat kartesius. Kemudian uji titik dan arsirlah yang bukan daerah pertidaksamaan. Nah, di sini yang kita arsir yang bukan daerah pertidaksamaan. Kita sepakati di sini kita arsir yang bukan. Sebenarnya ada beberapa buku yang mengarsir daerahnya itu adalah yang penyelesaiannya, daerah penyelesaian yang diarsir. Tapi kita sepakati di sini yang kita arsir yang bukan. Kenapa? Karena nanti bakalan muncul soal yang diberikan pertidaksamaan lebih dari 1, 2 atau bahkan lebih nanti pertidaksamaannya. Jadi untuk menentukan daerah penyelesaiannya bakalan susah kalau kita arsir yang daerah. Oke, nanti kita lihat contoh-contoh soalnya. Kemudian bagaimana maksud dari langkah-langkah ini? Nah, kita kasih contoh ya supaya paham. Nah, di sini ada tentukan daerah penyelesaian dari 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Ini apakah ini pertidaksamaan linear 2 variabel? Iya ya. Kenapa? Karena ada x-nya pangkat 1. Oke. Coba lihat bagaimana cara menyelesaikan ini. Ikuti langkah-langkah ini. Berarti yang pertama kita cari titik potong x, 0 dan 0, y ya. Caranya bagaimana? Kita anggap soal 2x tambah 3y ini kita ubah menjadi persamaan. Titik potong dari persamaan ya, kita ubah menjadi persamaan. Jadi tanda ini kita ganti jadi persamaan. Lalu kita tentukan titik potongnya. Caranya seperti ini kita buat tabel biar lebih mudah. X nya 0, Y nya 0. Nah, seperti ini ya. X nya, Y, X, Y gitu nanti. Jadi sekali-sekali ya. X nya 0, Y nya 0. Nah, jadi pada saat X nya 0, Y nya berapa? Masukkan X nya 0 ke sini, ke persamaan ini. Maka kalau dimasukkan X sama dengan 0, nanti 2 kali 0 ini kan. Nah, kalau 2 kali 0 kan artinya ini habis nanti nih 0. Berarti tinggal 3y tambah 6. 3y tambah 6. 6 bagi 3 berapa? 2. Berarti y nya sama dengan 2. 6 bagi 3 kan 2. Y nya sama dengan 2. Bisa? Oke. Kemudian kalau y nya yang 0. Nah, kalau y yang 0 berarti 3 kali 0 nanti ya. Kita masukkan ke persamaan ini. 3 kali 0 kan 0. Berarti nanti habis ini. Tinggallah nanti 2x sama dengan 6. 6 bagi 2 berapa? 3 ya, berarti x nya sama dengan 3. 3 lah nanti ini. Tentu titik-titik potong di sini adalah x, y ya. Jangan terbalik ya. X, y berarti 0,2 0,2. Kita peroleh 0,2. Ini titik yang pertama. Lalu titik yang kedua 3,0. 3,0. Ini jangan terbalik ya. Jangan nanti 0,3 2,0. Salah.
Oke, berarti langkah pertama sudah kita selesaikan. Mudah ya untuk menentukan titik potongnya. Jadi hanya diganti aja nanti X dan Y-nya 0 sekali-sekali. Kemudian langkah kedua, gambarkan dan hubungkan titik pada sumbu koordinat. Gambarkan dan hubungkan titik pada sumbu koordinat. Oke, itu langkah yang kedua. Kita buatlah sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Nanti kalau ada buku petanya boleh dibuat di buku berpetak supaya lebih mudah. Jadi di sini sudah ada skalanya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini 0. Nah, kita gambarkan titik 0,2. Oke. 0,2 letaknya di mana? X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 0,2 di sini di titiknya. Bisa ya? Inilah titik 0,2, berarti ini udah. Kemudian 3,0. X-nya 3, ini 3, Y-nya 0, berarti 3,0 di sini. Nah, berarti ini udah. Oke. Nah, setelah itu apa? Gambarkan, hubungkan titik pada koordinat. Kita tariklah titik garis lurus menghubungkan titik ini. Kita tinggal tarik garis lurus, hubungkan titik ini. Boleh diperpanjang nanti. Inilah garis batasnya. Oke. Nah, ternyata garis ini membagi dua wilayah sekarang. Wilayah apa? Wilayah yang dibagi ini ada wilayah kanan atas, ada wilayah kiri bawah semua ya. Nah, jadi ini dua wilayah. Mana daerah hasil penyelesaiannya? Apakah yang di atas atau yang di bawah? Jadi cara menentukan yang di atas atau yang di bawah, kita cek, kita uji. Uji titik dan arsirlah yang bukan daerah pertidaksamaan. Bagaimana cara mengujinya? Kita uji titik, ambil salah satu titik. Biasanya kita ambil titik 0,0 biar lebih mudah. Ambil aja titik 0,0. Titik 0,0 kan di sini. Itu daerah di bawah ya, mewakili daerah di bawah ini. Kita coba uji titik 0,0. Uji 0,0. 0,0. 0,0 kemana diuji? Ke pertidaksamaan ini. Berarti nanti jadi 2 kali 0, ya kan? 2 kali 0 ditambah 3 kali 0. Karena kan X, Y ya. X-nya 0, Y-nya 0. Apakah lebih besar sama dengan 6? 2 kali 0, 0. 0, 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 6? Gimana? 0 apakah lebih besar sama dengan? Salah ya. Ini ternyata salah. 0 itu bukan sama dengan lebih besar sama dengan 6. Ini salah. Berarti daerah titik yang di bawah ini daerah yang salah. Berarti daerah yang benar pasti daerah yang di atas, karena sudah kita coba daerah yang di bawah. Maka daerah yang benar inilah dia, DHB-nya, daerah hasil penyelesaian. Mulai dari garis biru ini ke atas. Berarti daerah yang bukan daerah penyelesaian kan yang di bawah ini. Maka tinggal kita arsirlah daerah yang bukan. Artinya ini nggak ikut, yang kita arsir ini artinya nggak ikut daerah, kita buang, kira-kira gitulah. Maka daerah hasilnya adalah daerah yang bersih ini, DHP-nya. Oke, bisa ya. Oke, seperti itulah kira-kira untuk menentukan daerah hasil penyelesaiannya. Ini masih mudah dan Bapak rasa masih bisa dipahami. Coba kita lihat ke soal yang berikutnya. Nah, kalau soalnya nanti seperti ini dia. Tentukan daerah hasil penyelesaian dari pertidaksamaan 4x kurang 3y lebih kecil sama dengan 12. Oke, langkah pertama berarti kita cari titik potong persamaan. Jadi kita ubah nanti pertidaksamaan ini menjadi persamaan, sama kayak langkah yang tadi. Ini ya. Setelah itu kita tentukan titik potongnya. Berarti kita buat tabel ya, seperti tadi. Kita tabel x-nya 0, y-nya 0. X-nya 0 maksudnya masukkan X-nya 0 ke persamaan ini. Kalau X-nya 0, 4 kali 0 nanti ini kan habis ini kan. Berarti tinggal minus 3Y sama dengan 12. 12 dibagi negatif 3 berapa? Negatif 4. Berarti Y-nya itu negatif 4. Y-nya negatif 4. Jangan diisi di sini. Y-nya ya. Kemudian gantian.
Kalau tadi X-nya 0, sekarang Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, berarti nanti minus 3 kali 0 kan ini habis semua. 0. 4X sama dengan 12. Berarti 12 bagi 4 berapa? Itulah X-nya. X sama dengan 12 bagi 4. 3. Bisa? Oke. Kira-kira seperti itulah dia menentukan titik potongnya. Jadi kita peroleh X, Y, X, Y. Nah, kita peroleh X, Y, X, Y. Nah, ini boleh kita tulis. Ini X, Y, jangan 0,3 ya, jangan salah. X, Y. Ini kalau kita tulis berarti 0, minus 4. Itulah titik yang pertama. Titik yang kedua dari sini 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Nah, sekarang langkah yang kedua, gambar dan hubungkan titik-titik ini pada sumbu koordinat. Oke, kita coba gambar koordinatnya. Ini dia. 0,-4 itu di mana posisinya? Berarti X-nya 0, Y-nya minus 4. X-nya 0, Y-nya minus 4. Berarti di sini Y minus 4, X-nya 0. Inilah titiknya. Oke. Kemudian titik yang kedua, 3, ini tadi udah kita tuliskan di gambar. Yang ini 3,0. X-nya 3, ke kiri negatif, berarti ke kanan X 3,0. Y-nya 0, berarti nggak naik lagi. Di sinilah dia. 3,0. Ini sudah. Oke, berarti setelah itu kita hubungkan ini dengan garis lurus. Kita tarik garis lurus. Nanti tarik garis lurus. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, nanti kena ini ya. Oke, sekarang di sini ada dua daerah yang dibagi garis ini. Ada daerah yang di kiri atas, ada juga daerah yang di kanan bawah. Nah, mana daerah hasil penyelesaiannya? Apakah yang di atas ini dari sini ke atas atau dari sini ke bawah? Nah, cara menentukan daerahnya di HP-nya, kita harus uji titiknya di langkah yang ketiga. Kita uji titik dan arsirlah yang bukan DHP-nya. Cara uji titiknya, ambil aja 0,0 biar mudah ya. Ambil 0,0. Di sini 0,0. 0,0 itu di kiri atas. Jadi nanti kita tes dulu ini mewakili daerah yang ini. Kita uji. Uji 0,0. Kemana kita uji? Ke pertidaksamaan soal kita. Mana pertidaksamaannya? Yang ini. Ke sini ya. Kita uji. 4 kali X berarti ini kan X. Yang ini Y. 4 kali 0. 4 kali 0 dikurang 3 kali Y. Y-nya 3 kali 0. Apakah lebih kecil sama dengan 12? Apakah lebih kecil sama dengan 12? Oke, 4 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0. 0. Lebih kecil sama dengan 12. Apakah 0 lebih kecil dari 12? Iya ya, benar ya. Berarti ini pernyataannya benar. Itu artinya daerah di sini memenuhi, daerahnya benar. Berarti kalau ini benar, inilah yang salah, ya kan? Inilah daerah yang benar di HP-nya, daerah hasil penyelesaian. Tentu daerah yang lawannya ini yang bukan penyelesaian, maka inilah yang kita arsir, yang bukan. Ini kita arsir artinya kita buang, ini enggak ikut daerahnya. Jadi yang daerah di HP-nya lah mulai dari garis biru ini ke atas semua, ini daerah yang bersih ini. Oke, bisa ya. Oke, jadi tidak terlalu susah, sebenarnya ini gampang, hanya bisa harus paham menentukan titik potongnya. Oke, coba kita lihat selanjutnya. Berikutnya kita lihat seperti ini dia. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Dia itu lebih dari satu pertidaksamaan. Kalau tadi contohnya kita kan cuma satu pertidaksamaan ya dalam satu gambar. Kalau dia sistem berarti lebih dari satu. Bisa nanti 2, 3 dan seterusnya. Oke, contoh seperti ini. Tentukan daerah hasil penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 4
satu lagi, X kurang 2Y lebih kecil sama dengan 4. Jadi ada dua ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi ada dua pertidaksamaan ini. Oke, bagaimana cara menyelesaikan ini? Gampang juga, sama kayak yang contoh yang sebelumnya. Pertama kita harus tentukan dulu titik potong kedua pertidaksamaan ini. Oke, jadi kita ubah pertidaksamaan ini jadi persamaan. Jadi makanya ini 2x tambah 3y sama dengan 6. Itu dari sini ya. Kemudian x kurang 2y lebih kecil 4 ini kita ganti pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Oke, jadi ada dua ini sekarang sebenarnya. Ada dua, ini yang pertama, yang ini yang kedua. Oke, kita bahas satu-satu. Kemudian kita buat tabel XY nya. Itu tabel untuk yang pertama ini dulu ya. Oke, tabel untuk yang ini dulu. Jadi kita pakai tabel yang ini untuk mengerjakan yang ini. Nanti kita buat tabelnya ini lagi. Jadi untuk X nya 0, Y nya 0. Kalau X nya 0, itu artinya ini nanti 2 kali 0, ini habis kan? Berarti 3Y sama dengan 6. 6 bagi 3 berapa? 2, berarti Y nya sama dengan 2. Oke, sekarang kita ganti. Kalau X nya tadi udah, kita ganti. Sekarang Y nya yang 0, Y nya 0. Kalau Y nya 0, 3 kali 0, nanti habis ini kan? Berarti 2X sama dengan 6. 6 bagi 2, 3 ya. 3. Oke, seperti itulah dia. Maka kita peroleh titik potongnya ada 2. Yaitu ini yang pertama. Berapa ini? X, Y 0,2. Jangan terbalik ya, jangan 0,3 ya. X, Y 3,0. Inilah titiknya yang kita peroleh dari yang pertama. Kalau mau langsung digambar boleh, langsung digambar juga boleh. Kita gambarkan yang pertama ini, nanti kita gambar yang kedua. Gambar yang pertama berarti kita tentukan 0,2, X nya 0, Y nya 2. 0,2 berarti di sini dia 0,2. Kemudian 3,0, X nya 3, Y nya 0. 3,0 berarti di sini 3,0. Maka setelah itu kita hubungkan garis ini dengan garis lurus. Tarik aja garis lurus kira-kira seperti ini. Nanti boleh dipaskan ya. Oke, tarik garis lurus seperti ini dia. Nanti kena ke titik ini. Mana daerahnya? Kita boleh uji daerah di atas atau di bawah untuk daerah garis yang pertama ini. Oke, jadi lihat, uji aja dulu yang ini kan ada dua daerah, yang di atas ini, yang di bawah ini, atau yang di atas. Oke, uji titik 0,0 lah, selalu uji biar mudah. Kita uji 0,0 untuk yang pertama. Untuk yang pertama dulu. Ini yang pertama. Kita uji 0,0 ya. Oke, kan ada dua ini. Yang pertama dulu kita uji. Uji 0,0 yang pertama. 0,0 atau langsung aja bisa. Kita langsung aja lah ya. 0,0. Kita uji ke sini, titik 0,0. Berarti ini 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0 kan 0. Apakah 0 lebih kecil dari 6? Benar ya. 0 lebih kecil dari 6. Berarti daerah di sini benar. Jangan langsung buat dulu DHP. Karena ada dua nih. Artinya daerah yang di sini yang tidak benar, yang salah. Kita langsung coret dulu yang tidak benar, yang salah ini. Kita coret, ini tidak ikut. Berarti DHP-nya nanti dari sini ke sini. Tapi masih ada satu lagi, jangan langsung tulis DHP. Satu lagi, kita buat yang ini. X kurang 2Y sama dengan 4. Kita buat tabelnya. Ini tabelnya. Tabelnya sama seperti ini. X nya 0, Y nya 0. Berarti kalau X nya 0, berarti nanti ini jadi 0 ya. Berarti coret aja nanti ini. Tinggallah minus 2Y sama dengan 4. 4 bagi minus 2, negatif 2. Negatif 2. Kemudian gantian. Kalau Y nya yang 0, Y nya 0, berarti ini nanti minus 2 kali 0 kan 0. Berarti X sama dengan 4. 4 bagi 1 kan 4. Berarti X sama dengan 4. Nah, ternyata dari sini kita peroleh titiknya X, Y 0, minus 2.
Oke, terus ini 4 ya, bukan negatif ini 4, 4,0. Oke, titik yang kedua kita langsung gambarkan di koordinatnya ini. Berarti minus 0, minus 2, x nya 0, y nya minus 2, berarti di sini dia 0, minus 2. Lalu 4,0, x nya 4, x nya 4, y nya 0, berarti di sini 0,4, 4,0. Nah, sekarang kita hubungkan garis ini, kita hubungkan titik ini dengan garis. Kita buat warnanya beda ya. Nah, kita hubungkan dengan garis lurus. Boleh juga seperti ini, nanti diperpanjang boleh. Nanti garis lurus ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, garis yang hitam ini, yang gelap ini, membagi daerahnya ada dua, daerah di atas sama daerah di bawahnya. Kita uji titiknya, apakah yang di atas atau yang di bawah. Uji aja 0,0. Oke, 0,0 itu menyatakan daerah di atas garis ini ya. Oke, sekarang kita perhatikan garis ini. Coba 0,0, uji ke pertidaksamaan yang kedua, ke sini. 0, x nya, y nya 0. 0 kurang 2 kali 0 kan 0. 0 kurang 0, 0. Apakah 0 lebih kecil dari 4? Iya ya, benar ya. Berarti daerah di sini benar. Berarti daerah yang tidak benar itu daerah di bawah. Langsung coret yang tidak benar. Kita arsir yang bukan penyelesaian. Oke, habis ya. Berarti yang tidak diarsir itu yang ini. Inilah daerah bersihnya. Maka dapat kita simpulkan daerah hasil penyelesaiannya adalah daerah yang tidak dicoret, atau di sini daerah yang di kiri nih, di HP. Inilah daerahnya. Jadi mulai dari sini ke sana. Inilah daerah hasil penyelesaiannya. Oke, bisa ya? Oke, bisa ya? Oke. Kira-kira tidak ada yang sulit sebenarnya. Coba kita lihat lagi berikutnya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, ini soalnya tentukanlah daerah hasil penyelesaian pertidaksamaan. Di sini ada 3. Ini 3x negatif tambah 4y lebih kecil 12, y lebih besar dari minus 1, x lebih kecil dari 2. Bagaimana cara mengerjakan ini? Kita lihat titik potong dari persamaan minus 3x tambah 4y. Kenapa seperti ini? Ini kan ada 3 pertidaksamaannya, jadi kita ganti pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Ini dia, jadi kita ganti sama dengan itu dari yang sini ya, dari yang ini, dari yang pertama. Inilah dia. Kemudian y lebih besar sama dengan minus 1, y lebih besar sama dengan minus 1. Inilah dia, kita ganti pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Kemudian x lebih kecil dari 2, kita ganti lebih kecil menjadi sama dengan. Jadi ada 3. Oke, ini yang kedua, ini yang pertama, ini yang ketiga. Ada 3 ya. Ini yang pertama. Oke, jadi kita tentukan titik potongnya ya, kita buat tabel biar mudah. Kita buat tabel x 0, y 0. Berarti kalau x nya 0, berarti nanti 3 kali 0 kan 0. Habis ini ya. Ini habis. Berarti 12 bagi 4 3. Y nya 3. Gantian. Kalau y nya yang 0, berarti ini jadi habis nanti 4 kali 0. 12 dibagi minus 3 berapa? Minus 4. X nya minus 4. Oke, jadi diperolehlah dari sini titiknya ada 2, 0,3. Ini yang pertama. Satu lagi dari sini minus 4,0. Minus 4,0. Oke. Kemudian untuk yang kedua ini bagaimana? Ini nggak perlu lagi buat tabel karena sudah langsung dapat x y nya sama dengan minus 1. Kalau yang ini juga nggak usah buat tabel seperti ini karena langsung dapat x sama dengan 2. Sudah jelas. Oke, jadi langsunglah kita gambarkan di grafiknya. Gambarkan grafiknya. Oke, ini grafiknya kita gambar dulu yang garis ini 0,3, x nya 0, y nya 3. 0,3 x nya 0, y nya 3. Berarti di sini dia 0,3. Ini ya, minus 4,0, x nya minus 4, berarti x nya minus 4,0 di sini dia. Nah,
Kemudian titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Ini dia. Ini boleh diperpanjang. Oke, inilah dia. Daerah ini, garis ini membagi dua daerah, di atas sama di bawah. Oke, kita tetap uji ke 0,0 ya. 0,0 kan di bawah garis ini. Nanti ada daerah di atas. Mana daerahnya? Yang atas atau yang bawah? Kan itu yang mau kita tes. Kita uji coba 0,0. Kemana? Ke pertidaksamaan ini nanti. Masukkan 0,0, uji 0,0. Uji 0,0. Kalau bisa langsung silahkan ya. 0,0. Nanti x-nya 0, y-nya 0. Masukkan minus 3 kali 0. Minus 3 dikali 0. Ditambah 4 kali y, 4 kali 0. 4 kali 0. Apakah lebih kecil dari 12? Itu yang mau dicoba. 0 kali minus 3 kan 0. 4 kali 0 kan 0. 0 tambah 0, 0. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 12? Iya ya. 0 lebih kecil. Berarti daerah 0,0 ini, daerah di sini benar. Berarti yang tidak benar itu yang ini. Kita coret yang tidak benar. Kita arsir yang tidak benar. Yang bukan daerah penyelesaiannya. Kita arsir. Nah, sekarang daerah bersihnya ini. Oke. Jangan langsung ditulis di HP karena masih ada ini yang kedua, yang ketiga. Untuk menggambar yang kedua, y sama dengan minus 1. Y-nya minus 1. Minus 1 y di mana? Di sini ya. Oke, kalau y minus 1, dia langsung sejajar dengan sumbu x. Kalau dia y nanti sejajar sumbu x. Maka y sama dengan minus 1 itu ini. Kita tarik garis yang garis lurus sejajar sumbu x. Inilah y sama dengan minus 1. Nah, ada dua daerah yang dibatasi garis ini. Ada daerah di atas, ada daerah di bawah. Mana yang benar, yang atas atau yang bawah yang dibatasi garis ini? Kita lihat pertidaksamaannya. Y lebih besar sama dengan minus 1. Yang lebih besar sama dengan minus 1 itu ke atas atau ke bawah? Minus 1 ke bawah kan minus 2, minus 3. Ke atas 0, 1, 2. Berarti makin ke atas makin besar. Berarti inilah daerah yang benar. Dan yang tidak benar itu yang ini. Ini kita coret yang tidak benar. Berarti ini coret. Ini bukan daerah penyelesaian. Sekarang ini daerahnya. Tapi masih ada satu lagi yang terakhir. Yang ini. X sama dengan 2. X-nya 2. X2 kan di sini dia. X2. Kalau tadi Y sejajar sumbu X. Kalau dia X sejajar sumbu Y. Maka kita tarik garis sejajar sumbu Y. Kita tarik garis lurus sejajar sumbu Y. Ini dia. Nah, garis yang baru ini juga membagi dua daerah. Yang di kiri apa yang di kanan, kan gitu kan? Yang di kiri apa yang di kanan. Lihat pertidaksamaannya. X lebih kecil dari 2. Lebih kecil sama dengan 2. X itu ke kiri lebih kecil, ke kanan lebih besar. Ke sana kan lebih besar. Yang di soal lebih kecil dari 2. Berarti ini daerahnya. Berarti yang tidak benar itu yang ini. Kita coret yang tidak benar. Ini dia. Maka daerah yang bersih sekarang yang daerah segitiga ini. Inilah daerah yang bersih. Daerah inilah daerah penyelesaiannya. Maka kita perolehlah ini DHP, daerah hasil penyelesaiannya setelah kita uji ke langkah yang ketiga ya. Nah, seperti inilah cara menentukan daerah hasil penyelesaian pada pertidaksamaan ataupun sistem pertidaksamaan linear. Oke, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dan ini semoga bermanfaat. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat pagi.